Fakta kelam di balik monetisasi Facebook Pro yang sering membuat kreator pemula terjebak. Teman-teman kreator Facebook Pro, coba jujur di sini siapa yang lagi kejar-kejaran banget sama monetisasi? Ya, saya pernah berada di fase itu dan akhirnya saya menyadari beberapa fakta yang sering membuat kita terjebak, dan ini tentang prioritas kita yang keliru. Pertama, jebakan para komen kreator. Ya, kamu nggak salah dengar ya. Sadar atau tidak, banyak di antara kita yang baru mulai, energi kita itu justru sudah habis ke tempat yang salah. Pertama, prioritas kita yang keliru. Kita menghabiskan waktu berjam-jam cuma buat interaksi, komen sana sini, dan spamming di postingan orang. Spam komen salam interaksi lah, inilah itulah, komen tidak sesuai dengan topik atau konten yang dibahas. Berharap engagement kita naik, jangkauan kita luas, tapi faktanya tidak begitu. Yang kedua, kita sering mengabaikan inti kita sebagai seorang konten kreator. Waktu yang kita pakai seharusnya untuk meningkatkan kualitas konten, malah kita buang dengan sia-sia dengan cara menjadi seorang komen kreator tadi. Kita sering gagal paham dan lupa esensi kita. Sejatinya di dunia konten, kualitas karya kita itu adalah segalanya. Sekarang saya ingin ajak teman-teman untuk mengganti mindset dengan filosofi kreator sejati ala saya. Ya, kalau kita ingin serius, jangka panjang dan ingin sukses, mindset kita ya harus diubah dong. Yang pertama, aku ingin sharing, kita harus ciptakan nilai dulu ya. Fokus utama kita adalah membuat karya yang bermanfaat. Entah itu menghibur, mengedukasi, atau menginspirasi. Ya, berikan aja dulu apa yang kamu punya, apa yang kamu miliki yang terbaik untuk penonton. Dan monetisasi, interaksi, jangkauan itu akan datang sebagai hasil. Yang harus kita pahami juga bahwa uang bukan target tunggal. Mengejar uang mati-matian ya bisa bahaya juga. Banyak jalan pintas seperti re-upload atau clickbait murahan, ujung-ujungnya cuma buat akun kita itu kena pelanggaran. Jadi tolong tetap ciptakan konten yang orisinil sesuai dengan karya kita, hati kita. Kemudian nikmati prosesnya. Anggaplah tantangan dan rasa capek kita itu sebagian dari pertumbuhan. Ya, fokus saja pada progres yang konsisten, ya bukan pada hasil yang instan. Dan kesimpulannya, mari kita luruskan lagi fokus kita ya. Prioritas utama kita adalah meningkatkan kualitas konten, manfaat apa yang bisa kita berikan, sesuatu apa yang bisa kita berikan untuk penonton kita. Ingat, kita ini adalah konten kreator, bukan komen kreator. Itu dia. Bagaimana menurut teman-teman semua? Apakah kalian juga pernah terjebak di fase interaksi berlebihan? Salam interaksi. Pagi bun. Ya, nggak masalah selap lagi, tapi kalau kamu posting di banyak postingan, maksud saya kamu melihat postingan orang, melihat postingan akun-akun besar, tapi komen kamu tetap sama, salam interaksi doang, lama-lama kamu dianggap spam. Saya sudah sering mengingatkan ini dari 6 bulan lalu, ada konten saya ya, sebelumnya bisa kalian tonton. Dan semoga dengan video saya ini bisa membantu teman-teman, bisa membuka lagi pikiran kita semua sebagai seorang konten kreator. Saya juga baru mulai, bukan karena saya jago. Di video ini saya ingin sharing, berbagi supaya kita tumbuh bersama dengan cara yang benar, yang baik, dan agar kita tidak stagnan dan terjebak di tempat. Ingat, seberapa banyak pun penonton kamu saat ini, seberapa banyak pun yang like, seberapa sedikit pun itu yang menghiraukan postingan kamu, jadikan itu pelajaran dan utamakan kualitas. 1% setiap hari itu tidak masalah, yang penting kamu melangkahnya maju dan naik. Ingat, tidak harus mahal, tapi ciptakan sesuatu yang bermanfaat. Gunakan handphone kamu dulu seadanya, yang penting apa yang kamu sampaikan dari pesan dari konten kamu itu untuk penonton kamu. Kalau kontenmu sudah bagus, menarik, berkualitas, kualitas tidak hanya dari segi gambar ya, tapi dari isi konten kita.
daging dari konten kita. Kalau konten kita sudah bagus, berkualitas, menarik, insya Allah interaksi, engagement, jangkauan, dan monetisasi itu menyusul. Intinya mulai aja dulu, tetap semangat, konsisten. Memang tidak mudah ya, tidak ada yang mudah, tidak ada yang instan, tapi pelan-pelan pasti bisa. Orang lain bisa, kenapa kita enggak? Itu aja dari aku. Saya Deddy Temoran. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu suka, jangan lupa like video ini, share, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Apa masalahmu, kendalamu, apakah kamu mengalami hal sama? Silahkan kita sharing, kita ngobrol di kolom komentar. Saya Deddy Temoran, saya pamit undur diri dan terima kasih. Salam konten kreator pemula. Semangat guys.